kami dari kelompok 3 Al-Islam semester 3 kelas A. Pada saat ini kami akan melakukan wawancara di kantor MDI, yaitu Majelis Dakwah Indonesia. Pak, saya boleh tahu apa itu organisasi MDI? Organisasi MDI adalah salah satu organisasi dakwah, ya, organisasi dakwah Islam yang ada di Kota Pekanbaru selain IGMI, selain Ittihadul Mubalighin, selain Mubalik Ikatan Mubalik Muhammadiyah IMM, selain Ikatan Mubalik NU, Ikatan Mubalik P3, Pemuda Ka'bah. Jadi salah satu lembaga dakwah yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi dia ini organisasi dakwah untuk menyiarkan dakwah Islam ke masyarakat. Bapak, kalau boleh tahu sejarah singkat dari organisasi MDI ini apa ya? Oke. Saya tak akan cerita, tetapi tentang latar belakang dan sejarah berdirinya Majelis Dakwah Islamiyah ini, saya suruh kalian nanti semua masuk ke perpustakaan, cari ensiklopedia Islam Indonesia. Karena kalau saya ceritakan nanti tidak efektif waktu kan. Tapi ada satu informasi bahwa MDI ini berdiri atas kekuasaan politik saat itu. Kenapa? Kan ada 3 partai politik yang besar yang berdiri. Ada Partai Golkar, ada P3, ada PDI. Waktu itu, kalian belum lahir lagi. Rata-rata lahir 2000 ya. Itu tahun 75 sampai 79. Jadi saat itu ada 3 partai yang berkuasa, Golkar, PDI, P3. Jadi Golkar untuk merebut hati umat Islam itu, dia buat satu organisasi dakwah. Isinya para guru agama, para ustadz, dulu GUPI namanya. Jadi ustadz-ustadz ini dia rekrut, dia buat satu lembaga dakwah namanya Majelis Dakwah Islamiyah, dengan harapan nanti dalam dakwahnya dia mengajak, pilihlah Golkar, pilihlah Golkar. P3 dia buat juga, namanya Pemuda Ka'bah. Jadi orang itu membuat satu organisasi juga lembaga dakwah, cuma kan nggak jalan. PDI ada juga dia sebetulnya, cuma nggak jalan. Jadi yang berjalan sampai sekarang itu adalah PDI. Apa hubungannya dengan lembaga dengan partai politik? Ya, ketika mau pemilu, MDI panggil, wahai Ustadz, tolong kami untuk menaikkan suara pemilih. Pas pemilu dipakai, selesai pemilu bye bye. Jadi dipakai pada saat pemilu. Dan apakah masih ada hal itu sekarang? Masih ada, walaupun tidak kelihatan kali, tapi bahwa MDI adalah organisasi yang didirikan oleh Golkar, itu sejarah yang tak bisa dihapuskan. Sama dengan organisasi-organisasi lain. Kenapa Muhammadiyah itu ada Ikatan Mubalik Muhammadiyah? Ya karena dia ada Muhammadiyah. Jadi kalian nanti yang kuliah di Muhammadiyah harus baca juga apa sejarah berdirinya Muhammadiyah. Karena ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada MDI, ada MMM. Jadi untuk menambah wawasan, bukan saya tak mau cerita, tapi biar kalian masuk ke perpustakaan, cari ensiklopedia Islam Indonesia. Di situ jelas. Nanti itu bisa kalian copy paste untuk masukkan dalam paper kalian nanti, bikin di bawahnya notebook, bukan notebook, siapa istilahnya itu, catatan kakinya bahwa ini diambil dari ensiklopedia Islam Indonesia. Jadi dalam kalian menulis paper itu dasarnya mantap apa ensiklopedia. Ya, kalian masuk perpustakaan juga, ya kan? Iya. Ada perpustakaan? Ada. Ensiklopedia Islam Indonesia ada? Kalau itu belum explore terlalu jauh juga. Kalau nggak ada nanti di rumah. Nah itu artinya harus dapat ya. Cari ensiklopedia Indonesia atau di Google kan ada nanti, kalian cari alfabetnya. Jadi sejarahnya
didirikan oleh partai politik untuk mengangkat suara pemilu pada pemilu. Maka ditunjuklah dan terbukti memang berhasil. Lalu kalian tanya, MDI yang aktif hidup di Indonesia mungkin ya, yang aktif dan berjalan, ada gedung signifikannya seperti ini, ada sekretariat, ada aula, itu mungkin hanya MDI Kota Pekanbaru. Karena ketika Soeharto jatuh tahun 98 itu orang-orang Golkar pada ketakutan semua, nih MDI nanti dibakar, nih orang-orang Soeharto nanti, ini kan didirikan oleh Soeharto. Ketakutan itu mereka meninggalkan MDI. Kami tetap, karena menurut kami kita tetap dakwah. Kalau nanti dipakai untuk pemilu, selama baik programnya kita sampaikan, kalau nggak baik ya nggak. Jadi kita tetap berdiri, kita tetap eksis seperti ini, kegiatan-kegiatan dakwah tetap kita laksanakan. Jadi latar belakang berdiri lihat di ensiklopedia Islam. Ya. Kalau boleh tahu, visi misi MDI itu apa saja sih Pak? Nanti di aula itu ada banner, itulah ada visi, ada misi. Saya sendiri apa? Tapi nanti biar apa, kalian bisa menengok aula, kalian bisa menengok gedung apa. Jadi tertera di situ nanti biar kalian tahu bahwa visi MDI itu menyampaikan dakwah ke masyarakat dengan baik, dengan benar, dengan sejuk. Kemudian misinya menjalin kerjasama dengan lembaga dakwah lain, dengan pemerintah, dengan swasta, dengan perusahaan untuk menjalankan dakwah ke seluruh masyarakat. Jadi itu visi misinya ada, nanti silakan nanti kami panggil staf kami untuk kalian lihat dan foto. Ya. Cabang-cabang MDI seluruh Indonesia ini di mana aja sih Pak? MDI sebetulnya seluruh provinsi, kabupaten, kota ada. Cuman apakah mereka aktif, itu yang wallahu, yang kita nggak tahu apakah masih hidup atau tidak, atau bahasa tauhidnya wujudu keadaan, dia ada tapi seperti tak ada. Dia ada seperti tapi tak ada, hantu dia. Artinya seperti itulah. Dia ada tapi nggak berjalan. Mungkin ada, pelang namanya ada tapi nggak berjalan seperti kita. Kalau kita seperti apa program kita? Nanti kalau ada pertanyaan sebelum saya lupa. Kita setiap hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 9 kita adakan pertemuan para mubalik, hadir, didatangkan narasumber, dia membaca kitab-kitab duras, kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning, kitab gundul. Jadi itu dibahas, dikaji, dibaca. Nah, ini ilmunya, ini tentang ini, tentang ini. Jadi ustaz-ustaz itu bertambah ilmunya. Jam 8 sampai jam 9 hari Jumat. Jam 9 sampai jam 10 hari Jumat itu kan para ustadznya khutbah. Jadi disiapkan satu tema. Maka tema ini dalam pertemuan itu dibahas. Tema kita hari ini tentang ukhuwah Islamiyah. Judulnya ini, badannya ini, ekornya ini. Kepalanya ini, badannya ini, ekornya ini. Sehingga jelas judulnya ini, penjelasannya ini, kesimpulannya ini. Biar dakwah itu tidak ngambang kemana-mana. Nanti dia kemana-mana sampai cerita Rusia nanti kita untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi kalau cabang di kabupaten kota ada, di Pekanbaru ada, di Siak ada, cuma nggak jalan juga. Kantornya nggak ada, pengurusnya nggak aktif. Di Pelalawan ada, kantornya numpang di Kementerian Agama. Kalau kita kan ada signifikannya sekretariat, itu gedung aula, ada ruang ketua, ada ruang sekretaris. Kalau di Meranti ada, kalau di Dumai ada, kalau di Batam ada. Cuman mereka tadi 98 Soeharto jatuh, mereka bubar, berubah nama. Dia tetap lembaga dakwah tapi berubah nama, tak mau ada MDI-nya, tak ada mau warna kuningnya. Karena nanti takut diserang. Nah, ketakutan. Dan maka apakah di setiap cabang kabupaten, kota, provinsi ada? Ada. Tapi mungkin di Papua nggak ada ya. Karena di sana mah rata-rata non. Mungkin di Manado tak ada, karena di sana rata-rata non Muslim. Tapi di Pekanbaru yang mayoritas Muslim
Muslim di provinsi Jakarta ada, tapi tidak hidup seperti kita. Jadi ada cabang, tergantung apakah orang di kabupaten, kota, atau provinsi itu mau menghidupkan dakwah. Kita kenapa ada seperti ini ya karena kita ingin menghidupkan dakwah. Izin Pak, Ya, silakan. kalau boleh tahu, ada tidak harapan yang belum terwujud di MDI? Harapan yang belum terwujud apa ya? Kita dulu ingin ada radio dakwah. Pernah dengar radio dakwah? Ada radio yang di Jalan Sudirman, jalan di Ponegoro itu apa, radio Rabbani. Ada radio Raudatul Jannah juga. Kita alatnya sudah ada di lantai 2. Kita sudah ada penyiarnya, sudah ada. Dan kita ingin untuk mengisi waktu para pedagang, mengisi waktu ibu-ibu di rumah, dihidupkan radio. Walaupun tidak penuh dengan di handphone, tidak perlu lagi radio. Tapi paling tidak di radio itu diputarkan ceramah-ceramah ustaz, ngaji-ngaji, imam-imam Masjidil Haram, nasihat-nasihat singkat ustaz. Cuma kan itu yang belum terwujud. Kenapa? Karena ada satu lagu, Yahdana, Yahdana. Kita berharap ke pemerintah membantu, tapi sampai sekarang pun. Kenapa? Ya alasan dana. Apa kendalanya? Tiang pemancar itu nggak boleh lagi di dalam kota, harus keluar kota. Dan itu di Siak Hulu, di Pangkalan Baru daerah sana. Kita sudah ada tanahnya, tinggal kita menegakkan besi untuk menerima pancaran dan salurkan ke seluruh masyarakat kota atau masyarakat Riau. Tapi itu lagi-lagi terkendala pada dana tadi. Jadi satu, kita belum ada radio dakwah. Kalau Abu Darda, kalau Riau Raudatul Jannah, kalau Rabbani itu sudah ada, kita belum. Bahkan maaf, non muslim aja sudah ada radio dakwah mereka. Ada radio yang di jalan Solerang, itu dulu Melayu, lagu-lagu Melayu. Tapi karena bangkrut, dibeli oleh orang non muslim untuk nyanyi rohani mereka. Seandainya pemerintah mau membeli itu, belinya kepada MDI. Nah, itu harapan yang belum terwujud. Jadi judulnya harapan yang sirna. Yang kedua, kita punya program sosial. Jadi kita nggak dakwah aja. Apa program sosialnya? Kita mungkin mengadakan santunan anak yatim. Kita mengadakan kegiatan sosial seperti sunatan massal. Kita ada kegiatan bedah rumah. Tapi lagi-lagi terkendala kepada cuan, kata orang sekarang. Dana. Baik. Kalau boleh tahu Pak, apa ya Pak peran atau partisipasi MDI ini untuk masyarakat? Kita sasarannya adalah rumah ibadah, masjid, musola. Jadi ketika pengurus masjid butuh penceramah di bulan Ramadan, kita susunkan jadwalnya dari malam pertama sampai 30. Masjid juga begitu kita susunkan. Itu yang kita lakukan. Khutbah Jumat kan setiap pekan itu ada hari Jumat. Kita susunkan jadwal khatib sehingga pelaksanaan sholat Jumat mereka itu berjalan dengan lancar. Mereka tidak terkendala, khatibnya datang dari. Kemudian peringatan yang barusan Maulid Nabi, kemarin tahun baru Islam, sebelumnya khatib Idul Adha, sebelumnya khatib Idul Fitri, itu kita distribusikan ke mereka sehingga mereka menerima ustaz itu sudah dalam keadaan siap untuk menyampaikan khutbah pada hari-hari besar. Apalagi kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu mengadakan pengajian, daripada kita menggosip, ayo kita ngaji. Ya, pengajian disampaikan oleh ustaz. Ustaz kami ngaji, ustaz ceramah-ceramah, kita datangkan ustaz mengkaji tafsir surat Yasin. Kan ibu-ibu ini banyak wirid Yasin, sehingga udah hafal dia Yasin itu.
Jadi sekarang Yasin oke dibaca, tapi kita kaji tentang apa tafsir dari surat Yasin itu. Dan Ustaz ini kita siapkan itu mungkin sasaran kita adalah umat Islam yang bukan baru, khususnya rumah-rumah ibadah. Izin tanya ya Pak, Ya. Kalau tadi kan sudah banyak pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Oh, terakhir. Rasanya baru udah terakhir pula. Harapan Bapak ke depannya untuk MDI ini seperti apa ya Pak? Kalau Bapak boleh tahu. Harapan kami pemerintah ada perhatian kepada lembaga dakwah. Perhatian dalam bentuk apa Pak Ustaz? Kesejahteraan mubalik ini tolonglah dibantu. Contoh, Ustaz ini kan dia tidak bekerja, dia hanya ngajar ngaji. Dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan istri hanya untuk menyampaikan dakwah. Risikonya hujan di jalan, panas di jalan, kecelakaan. Jadi berat memang, tetapi ada perhatian khusus pemerintah untuk para mubalik. Ketika dia menyampaikan dakwah itu mungkin insentif untuk menjamin dia tak lagi mikir beli beras pulang dari ceramah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana umat ini tercerdaskan, tercerahkan dengan dakwahnya. Kadang-kadang Ustaz ini kan mikirnya apa? Kalau saya ceramah di sini, ini amplopnya 200. Kalau ceramah di sini amplopnya 300. Saya pilih yang sini saya. Jadi dia nggak orientasinya, tidak lagi orientasinya itu untuk uang materi, tidak lagi profit oriented, tapi dia betul-betul ingin membaktikan dirinya untuk dakwah. Jadi satu perhatiannya, berilah insentif kepada mubalik-mubalik yang betul-betul. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ada beberapa orang mubalik kami ini, dia ceramah, tapi maaf, kan dia memang punya ilmu agama dari pondok pesantren, dia pandai ceramah, tapi karena dia tak ada kerja lain selain ceramah, dia rela masuk parit Sungai Sayung untuk mencari cacing, untuk mencari barang-barang bekas untuk dia masukkan, dia jual untuk menambah. Sementara anak ada 2, anak ada 3. Apalagi COVID kemarin nggak ada dakwah, nggak ada ceramah, khutbah nggak boleh. Sekolah libur, uang SPP nggak libur. Kuliah libur, SPP libur nggak? Enggak. Jadi dari mana? Jadi perhatian pemerintah itu ada, bukan hanya untuk membeli vaksin untuk apa itu iya, tapi perhatikan juga. Yang kedua, kalaupun tidak pemerintah, lembaga sosial yang memperhatikan masyarakat, contoh mungkin Basnas, mungkin lembaga non government gitu ya, yang swasta yang ada perhatian gitu. Jadi harapan kami itu. Yang kedua, ketika pemerintahnya ada perhatian ke mubalik, mubaliknya juga harus meningkatkan sumber daya manusianya. Begitu Ustaz ceramah itu punya lebih insentif lah. Jadi nanti Bang, dia meningkatkan SDM-nya, tapi pemerintah juga memberikan perhatian. Jadi ada balance ya memang. Apa harapan selanjutnya? Kami ingin radio ini aktif berjalan ya, sehingga ada bantuan, sehingga berjalanlah dakwah. Sedang berdakwah aja kita, maksiat itu udah luar biasa. Dakwah kita maju, tapi maksiatnya maju juga. Contoh ya yang baru-baru kejadian karena buat maksiat di acara Halloween banyak yang mati. Itu kan maksiat. Kenapa maksiat bercampur lagi perempuan? Yang terakhir alhamdulillah. Jadi dakwah kita buat semaju mungkin, walaupun sudah maju nanti maksiat itu nggak akan hilang, tetap ada, tapi minimal dengan dakwah itu orang-orang yang buat hal itu mungkin akan mikir lagi membuat. Jadi harus ada sinergi antara lembaga dakwah, antara pemerintah, antara lembaga sosial, sehingga bersama-sama untuk amal ma'ruf nahi